Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa anak di bawah 18 tahun 5 kali lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi dibandingkan orang dewasa. Karena saya melihat anak saya sekarang udah stres, Pak, udah murung aja, udah les sana sini, sampai akhirnya saya lihat kok dia jadi nggak mau bermain, nggak mau melakukan. Sebelum masuk ke topik kita kali ini, boleh perkenalan dulu nggak nama dan dari organisasi apa? Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Arvenia Wahyadina Putri, biasa dipanggil Arven. Aku dari organisasi Seventeen. Halo semuanya, kenalin saya Tegar Iansyah, kalian bisa panggil Ian. Saya dari OSIS SMA Negeri 7 Fatamala. Halo, perkenalkan, aku Farah Salita Ardiana, perwakilan dari MPK SMAN 7 Malang. Perkenalkan, aku Safaras dari organisasi Adiliata. Aku Ken Sorga Skarlangit dan aku berasal dari organisasi TPS Utapri Sahabatan SAP. Perkenalkan, nama saya Afif Afia Sakib. Saya perwakilan dari ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 7 Kota Malang atau biasa disebut Pratansa. Perkenalkan, aku Rahel Ameliana Kisel Putri, biasa dipanggil Rahel. Aku perwakilan dari Dewan Ambalan Sahabatan SAH. Perkenalkan, aku Nadia Sapira Ulia dari organisasi PMR. Kenalin, nama aku Raditya Baraputra Darna dari ekstrakurikuler SBBC atau Sahabatansa Broadcasting Community. Dari kamu sendiri, berapa sih target nilai yang harus kamu siapkan untuk meraih masa depan kamu nantinya? Target nilai yang pasti KKMC, tapi karena udah kebiasaan menaruh standar tinggi, jadi mungkin target nilai aku ada di 90 ke atas. Target nilai saya pastinya yang stabil dan konsisten. Karena menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkembang melalui proses belajar yang telah kita lakukan. Target nilai yang saya ingin capai adalah mungkin di atas rata-rata, jadi kemungkinan adalah 95 ke atas. Untuk target nilai aku selama ini di akademik ya, terutama di pelajaran yang menurut aku belum kuasai itu 85 ke atas. Tapi untuk nilai yang aku targetkan di mata pelajaran yang aku suka dan juga yang aku bisa itu 92 ke atas. Gimana kemampuan kamu sampai saat ini? Dari semua itu, apa ada yang ingin kamu tingkatkan lagi? Jujur dari aku sendiri itu memang banyak banget harus ada peningkatan. Dari yang nilainya rendah harus aku ada peningkatan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi menurut aku memang harus banget ada peningkatan. Dan dari jenjang yang satu ke jenjang yang lebih tinggi itu harus ada tingkatan terutama. Untuk saat ini saya ingin meningkatkan nilai saya serta di saat saya lagi kesusahan gitu saya akan mencari informasi-informasi lain di berbagai referensi serta di berbagai sumber. Untuk kemampuanku selama ini dibilang stabil, tapi juga enggak, karena kadang aku kedistrak sama hal yang lain, juga kadang kurang konsentrasi dalam hal belajar. Namun yang perlu aku tingkatkan itu yang pertama adalah manajemen waktu, lalu yang kedua itu juga istirahat yang cukup dan juga jangan malu untuk bertanya. Aku merasa alhamdulillah selama 1 tahun terakhir ada perkembangan dalam diri aku. Aku udah mulai meninggalkan bad habit, kebiasaan-kebiasaan buruk kayak malas-malesan, terus scroll sosmed tanpa ingat waktu. Aku merasa aku harus langkah lagi. Dan yang aku ingin tingkatkan, yang bisa aku tingkatkan adalah time management antara kewajiban aku di akademik maupun kewajiban atau tanggung jawab aku di organisasi. Karena dua hal itu sama-sama pentingnya dan aku berusaha kedua hal itu seimbang. Apakah masa depan kamu itu dibentuk karena keinginan kamu sendiri atau ada faktor lain yang akhirnya membuat kamu harus memenuhi hal itu? Keinginan untuk masa depanku sendiri itu adalah pure keinginan aku sendiri, bukan paksaan dari orang lain.
Karena aku adalah orang yang bisa dibilang ambis dan juga suka mencoba hal-hal baru untuk sukses di kedepannya. Ambisi aku dibangun dari diri aku sendiri, tetapi dukungan dan doa harapan dari orang tua dan orang sekitar juga berpengaruh sebagai faktor mendorong semangat aku. Semua yang saya ikuti itu adalah pilihan saya. Jadi saya mengikuti semua ini karena saya ingin merubah hidup saya. Nggak bisa dibilang 100% dari diri sendiri sih. Kadang ada juga rasa ingin memenuhi ekspektasi orang lain, contohnya mungkin orang tua. Kadang hal itu yang bikin aku naruh standar tinggi supaya nilai tetap stabil dan tetap bisa di atas. Sejauh ini kamu berproses untuk mendapatkan harapan nilai yang kamu inginkan. Punya kepikiran gak sih untuk menyerah? Jika iya, jelaskan gimana perasaan kamu di saat titik itu. Jujur kalau misal aku lagi down banget, lagi di nilai-nilai rendah gitu ya, itu benar-benar aku sangat-sangat down banget. Tapi dengan hal itu aku harus ada nih semangat diri, membangun diri lagi supaya aku bisa lebih meningkatkan nilai aku dan prestasi aku kayak gitu. Aku tahu kalau misalkan kita berusaha, kita mau mendapatkan apa yang kita mau, itu pasti ada fase capek, ada fase lelah, mau berhenti itu pasti juga ada, dan kecewa tuh juga pasti nyelip. Tapi sejauh ini keinginan untuk berhenti itu belum ada, karena aku ingat orang-orang yang ada di balik layar, ada yang di belakang aku, ada yang meringankan beban aku. Jadi aku terus berusaha selagi aku bisa demi diri aku sendiri dan juga orang-orang di belakang aku. Pastinya pernah, apalagi ketika kita masih belum bisa memenuhi ekspektasi kita. Rasanya sangat berat dan pastinya meragukan. Namun saya percaya bahwa apapun yang telah saya lakukan sekarang itu adalah proses dari saya berkembang. Kalau untuk menyerah sih sebenarnya ada, karena aku juga ngerasa kayak ya ampun, aku kayak istilahnya kurang banget nih daripada orang lain gitu, kayak istilahnya aku nggak bisa sempurna kayak mereka. Terus juga aku ngerasa kayak frustasi, nyerah dan lelah itu juga pasti. Cuman karena itu semua adalah sebuah rintangan untuk aku sendiri, jadi aku kayak ya udahlah, aku berusaha aja gitu sampai yang terbaik. Dari jawaban kamu sebelumnya, ada nggak sih yang ingin kamu katakan untuk dirimu di masa depan nantinya? Untuk saya di masa depan, jangan mudah menyerah dan tetap optimis dan jangan sampai tergoyahkan dengan apa yang terjadi. Untuk diriku, terima kasih sudah berjuang selama ini dan tetap semangat, jangan mudah menyerah karena semua yang kamu lakukan adalah hasil dari masa depanmu nanti yang akan sukses. Buat Rahel nantinya, jangan terbawa arus dengan pergaulan yang menuju ke arah negatif. Terus coba hal-hal baru, jangan takut buat gagal karena gagal itu bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Hi future me, jangan menyerah, jangan capek karena apa yang kamu capai hari ini adalah doa kamu kemarin. Lelah kamu hari ini adalah apa yang kamu minta kemarin. Jadi jangan lupa sama Tuhan terutama, serta ingatlah motivasi kamu serta orang-orang yang ada di belakang kamu, karena merekalah yang membuat kamu juga berada di titik ini.